Selamat malam, jemaat. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 158, Ku Ingin Menghayati. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat hadir dalam ibadah keluarga Efata di rumah masing-masing. Juga partisipan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu, Engkau sertai dan berkati ibadah ini. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk di dalam pewartaan Sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Oleh karena pada malam hari ini, kami diberikan kesempatan untuk berada di sekitar firman-Mu. Ya Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu, tetapi kami mau mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini, sehingga kami dapat melakukan itu semua di dalam kehidupan beriman kami sehari-hari, untuk menghadapi segala tantangan yang ada di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20 yang mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitahukan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat oleh karena lindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan bagi seseorang untuk mengucap syukur. Atau ada banyak alasan bagi seseorang untuk bersukacita. Tidak peduli apakah hidup kita senang atau susah, atau apakah kita ada di dalam tekanan atau tidak, tetapi sukacita itu tetap bisa hadir di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sukacita itu terkait erat dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sukacita itu identik dengan kehidupan orang yang percaya. Di dalam sukacita ada rasa syukur kita.
Dan bersyukur itu pun juga adalah sikap hati yang percaya bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja di dalam segala sesuatu keadaan kita. Entah dalam keadaan baik atau buruk, untung atau malang, untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Paulus mengucap syukur karena jemaat di Tesalonika. Jemaat yang pernah menjadi jemaat bimbingan dari Paulus dan kedua sahabatnya atau temannya, yaitu Silvanus dan Timotius. Kalau kita memperhatikan perikop sebelumnya, pasal 2 ayat 1 sampai 12, itu Paulus berbicara tentang pelayanannya. Sekarang perikop yang kita baca tadi, Paulus fokus kepada jemaat di Tesalonika. Ayat 13 yang kita baca tadi diawali dengan kalimat, dan karena itulah. Berarti kalimat ini menunjuk kepada ayat sebelumnya, yaitu di ayat 12. Paulus meminta jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Paulus mengucap syukur karena sejauh ini jemaat di Tesalonika telah bertahan di dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi dan mereka masih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dengan kata lain, Paulus juga bangga kepada pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika. Di dalam perikop ini, kita dapat pelajari bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah oleh karena yang pertama, jemaat di Tesalonika telah menerima firman Allah yang diberitakan oleh Paulus. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Jemaat yang lebih merespon firman Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Firman Tuhan itu bukan sebagai perkataan manusia semata. Ya, kalau kita baca selanjutnya, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh firman Allah itu bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Tuhan itu hidup dan bekerja di dalam hati orang percaya. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan yang dipercayai oleh jemaat di Tesalonika juga adalah firman Tuhan yang dipercayai oleh umat Tuhan saat ini, yang tetap menjadi kekuatan dan dasar kepercayaan kita menghadapi kehidupan ini. Paulus mengucap syukur oleh karena hal yang kedua, jemaat di Tesalonika setia menjadi pengikut Kristus. Ayat selanjutnya kita lihat. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah. Taat kepada Tuhan. Taat berarti tunduk, patuh atau setia. Dan kita memperhatikan bahwa jemaat di Tesalonika tidak memiliki iman yang pasif, tetapi aktif. Karena mereka mempraktekkan itu di dalam kehidupan yang nyata. Jemaat di Tesalonika taat beribadah kepada Tuhan, meskipun mereka sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Gereja Tuhan masa kini juga harus memahami bahwa percaya kepada Yesus bukan berarti bebas dari penderitaan dan kesulitan. Tetapi justru dengan adanya hal itu sebagai ujian bagi kita, apakah kita tetap giat beribadah kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak?
Hal yang ketiga, Paulus mengucap syukur oleh karena jemaat di Tesalonika juga sudah menerima firman Allah, taat dan setia menjadi pengikut Kristus. Jemaat ini juga berani mengambil risiko menderita oleh karena Injil atau berita kebenaran yang mereka ikuti. Mereka sabar di dalam penderitaan, di dalam menanggung penderitaan. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jemaat di Tesalonika menyadari bahwa di dalam mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan, mereka tetap bersabar dan tidak berubah setia kepada Tuhan. Mereka sabar di dalam menanggung penderitaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada kekhawatiran dari Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya kalau jemaat Tesalonika menjadi tidak setia kepada Allah oleh karena berbagai penganiayaan yang mereka alami. Namun sejauh ini mereka tetap bertahan di dalam iman. Walaupun orang-orang Yahudi terus-menerus mendatangkan penderitaan bagi mereka. Dan di dalam situasi seperti ini, Paulus merasa penting untuk memberikan dukungan kepada jemaat di Tesalonika. Sebab dengan adanya penganiayaan yang tiada henti-hentinya itu, mungkin dapat saja melemahkan iman atau mengendurkan semangat dan dapat juga menghambat pertumbuhan rohani jemaat di Tesalonika. Dan di dalam perikop yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Paulus memberikan dorongan atau semangat kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, dengan menyadari bahwa saudara-saudara mereka atau orang Kristen yang ada di Yudea pun mengalami penderitaan atau kesulitan yang sama, terutama dari saudara-saudara Yahudi mereka. Namun demikian, jemaat-jemaat Allah di Yudea itu tetap setia. Hal ini pun diharapkan terjadi juga dengan jemaat di Tesalonika untuk terus bertahan, tetap setia walaupun banyak kesulitan yang dihadapi karena mengikut Kristus. Dorongan atau semangat dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua, melalui teladan Paulus sendiri. Paulus dan rekan-rekannya juga mengalami penderitaan atau penganiayaan dari orang Yahudi. Karena Paulus itu berasal dari Yahudi dan karena mengikut dan melayani Tuhan. Dan para penganiaya yang dimaksud di dalam bacaan ini, yaitu disebut dengan iblis. Iblis selalu menghalangi Paulus untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika. Tujuannya sebenarnya adalah supaya biar aja jemaatnya semakin menderita, mereka semakin terkucilkan, sehingga pada akhirnya menjadi tidak setia. Tetapi kita melihat bahwa Paulus tidak menyerah dengan tantangan yang dihadapi. Dia mencari jalan lain untuk memberikan semangat kepada jemaat di Tesalonika, yaitu antara lain dengan mengirimkan surat kepada mereka. Dan yang ketiga, dorongan semangat dari Paulus adalah bahwa murka Allah akan menimpa pada penganiaya itu. Dalam ayat 16 yang terakhir, dan sekarang murka telah menimpa mereka dengan sepenuh-penuhnya. Paulus hendak meyakinkan jemaat di Tesalonika bahwa Allah itu tidak diam, tidak tidur atau membiarkan begitu saja iblis menghancurkan kehidupan mereka. Dan semua itu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dorongan yang keempat yang Paulus berikan adalah Paulus menggunakan pendekatan secara emosional kepada jemaat untuk tidak menyerah di dalam ayat yang terakhir. Ya, bahwa pengharapan, sukacita, mahkota atau kemuliaan Paulus itu adalah jemaat Tesalonika sendiri.
Karena kalau bukan mereka, lalu siapa lagi? Jemaat ini sungguh-sungguh luar biasa, menjadi kebanggaan dari Paulus. Dan Paulus juga ingin mereka supaya setia sampai Kristus datang kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di minggu kelima Prapaskah. Ada baiknya juga kita merenungkan bahwa Kristus sudah mengalami begitu banyak penderitaan untuk dosa yang tidak dilakukan. Tuhan Yesus menderita, bahkan rela sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Yang seharusnya kitalah yang dapat mengalami semuanya itu. Penderitaan dan kesulitan hidup itu pasti dialami oleh setiap manusia, termasuk orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di Tesalonika itu juga sedang kita alami saat ini, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk kita ada di dalamnya, kita diperhadapkan dengan penderitaan dan kesulitan hidup. Hidup kita seolah-olah sontak berubah. Dari yang tadinya kita bisa bertatap muka atau bersama-sama di dalam persekutuan di gereja, bisa latihan paduan suara, bisa rapat, bisa melayani, kunjungan dan sebagainya. Ketika pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ini melanda kehidupan orang percaya yang tidak luput dari dalamnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah terus kita diam saja di rumah? Atau terus kita tidak berbuat apa-apa lagi? Tentu tidak, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang dapat kita nikmati. Seperti pada malam hari ini, kita menikmati persekutuan bersama dengan keluarga kita di rumah melalui kanal YouTube GPIB Ephatha. Kita bersyukur bahwa segala sesuatu kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Namun ketika penderitaan yang bertubi-tubi kita alami, belum selesai COVID-19, sudah ditambah lagi dengan musibah banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Apakah semuanya itu lantas membuat kita tidak setia kepada Tuhan? Apakah terus iman kepada kita menjadi lemah? Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kita tidak berkekurangan. Dan ketika itu semua kita alami, kita tetap bersuka cita. Walaupun mungkin di tengah-tengah keluarga kita, saudara kita kehilangan mereka yang kita kasihi. Tapi kita tetap mau menyatakan syukur itu kepada Tuhan. Seperti saya katakan di depan tadi, bahwa bersyukur itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika pandemi COVID melanda, mungkin sempat terpikir oleh kita, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa kita harus mengalami semuanya ini ya Tuhan? Tapi kita percaya bahwa sebagaimana
jemaat di Tesalonika bersabar di dalam menjalani penderitaan demi penderitaan itu. Kita pun bersabar. Sabarnya sampai kapan? Ya sabar aja. Ya. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, ataupun lebih dari itu. Kita bersyukur juga bahwa oleh pemerintah yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, karena pemerintah itu adalah berasal dari Tuhan, sudah dipersiapkan bagi kita vaksin untuk menjadikan kekebalan di dalam tubuh kita. Kita ikuti protokol kesehatan 5M, kita ikuti. Seperti saat ini di dalam ibadah-ibadah, baik di gedung gereja ibadah minggu, ibadah saat ini, kita tidak membuka masker, kita ikuti. Walaupun sebenarnya tidak nyaman, sama sekali tidak nyaman. Itulah hikmat yang Tuhan berikan sebagai orang percaya, yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita terima nanti. Kita tetap ada di dalam pelayanan bersama secara virtual, kunjungan secara virtual, paduan suara secara virtual, ibadah-ibadah secara virtual, kegiatan-kegiatan yang lain secara virtual. Kita berterima kasih bahwa kemajuan teknologi dapat kita gunakan untuk hal ini. Tentu saja kemajuan teknologi yang kita pakai saat ini adalah hal yang positif. Walaupun banyak yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Tetapi kita mengambil hal yang positif untuk dapat membuat iman kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Dan juga agar imun kita semakin bertambah untuk dapat melawan segala virus ataupun apa itu yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini atau di dalam perikop ini bersama dengan jemaat Tesalonika, kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin iman kita sudah sempat goyah karena menderita, karena mengalami penderitaan yang lain-lain, bukan saja COVID, mungkin ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya, yang membuat iman kita kepada Tuhan menjadi lemah, berkurang. Tetapi melalui pembacaan pada malam hari ini, Paulus mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan iman itu di dalam kesetiaan, melalui mendengar, percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan. Mendengar dan percaya, bukan saja mendengar, tetapi percaya. Banyak orang yang mendengar juga firman Tuhan. Setan pun, iblis pun juga mendengar firman Tuhan, tetapi belum tentu percaya. Kita sebagai anak Tuhan, kita diberikan kekuatan, diberikan kelebihan, bahwa kita mendengar dan ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita bertambah, iman kita tetap teguh. Kemudian kita tetap taat kepada Tuhan. Bukan saja mendengar dan percaya, tetapi taat kepada Tuhan. Yang terakhir adalah seperti jemaat di Tesalonika, sabar di dalam penderitaan. Mendengar dan percaya kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, dan tetap sabar di dalam penderitaan. Itu yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya untuk selalu setia kepadanya di dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup yang kami hadapi, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau setia menemani kami. Engkau menolong kami untuk mengangkat kami dari penderitaan yang kami alami. Sehingga kami memperoleh kemerdekaan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, kami pun juga mau untuk menerima firman. Dan kami juga mau mendengar, percaya kepada-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Jadikan kami juga tetap setia dan sabar di dalam setiap apapun yang kami hadapi, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Pulihkanlah bangsa dan negara kami dari setiap musibah yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, maupun juga sebagai warga negara, agar kami tetap setia melakukan semua hal, semua anjuran yang harus kami lakukan.
sehingga di dalamnya kami juga boleh mendukung pemerintah kami dengan upaya-upaya yang telah dilakukan. Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, sampai kepada pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, supaya setiap hal yang dilakukan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami di dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan. Sampai kapan kami harus mengalami ini semua? Tetapi sebagai anak Tuhan, kami percaya bahwa pasti ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini. Gereja-gereja yang juga mengalami kondisi selama pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Gereja-gereja di dalam persekutuan, di dalam keluarga, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati pekabaran Injil yang dilakukan. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB, fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan memberkati. Di dalam mereka menata layani jemaat-jemaat yang tersebar di mupel-mupel, termasuk di dalamnya gereja kami ini ya Bapa. Kami mau berdoa bagi pendeta-pendeta, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Caroline Maeloa, Ibu Pendeta Marta Tuhumena, beserta dengan keluarga mereka masing-masing, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat kami. Biarlah pelayanan semakin dapat kami rasakan bersama, juga dengan majelis jemaat. Tuhan memberkati PHMJ, BPPJ, pengurus-pengurus pelkat komisi, karyawan kantor, dan seluruh warga jemaat. Semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Khususnya juga tim multimedia, Komisi Teologi Muger, Komisi Inforkom Litbang, yang selalu mempersiapkan semua pelayanan untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala kreativitas yang boleh disumbangkan untuk gereja kami ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Seluruh warga jemaat juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam kehidupan mereka, Tuhan melihat dan Tuhan menolong sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang menderita, para janda, duda, anak yatim piatu, lanjut usia, bahkan orang-orang yang berduka cita, bahkan juga sedang sakit. Tuhan menolong dan menghibur mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan dan keyakinan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan di dalam minggu ini. Juga yang ingin mendapatkan keturunan, Tuhan memberkati. Supaya semuanya itu boleh dapat mereka rasakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga sukacita mereka boleh menjadi sempurna di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di dalam pendidikan yang saat ini ditempuh secara online, baik di sekolah-sekolah dasar menengah, sekolah atas dan juga universitas. Tuhan memberkati. Ataupun anak-anak kami, pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, ataupun juga mencari jodoh di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati, mempersiapkan semuanya itu. Karena kami percaya bahwa
ketika kami menyerahkan, mengharapkan semuanya kepadamu ya Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kami yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, secara keluarga lepas keluarga, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberikan, menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun itu yang kami terima, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan baik bagi kami. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur kami pada malam hari ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Mazmur 30 ayat 5 yang mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati persembahan kita. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh percaya dan yakin, berkat yang sempurna berasal daripadamu. Berkatilah persembahan sukarela ini untuk menjadi berkat bagi gereja dan jemaat-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk selalu memberi bagi mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai di akhir ibadah pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi jemaat yang diutus Tuhan dan berpegang pada Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.